Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan icon dari bagian SKH Regional 1 terkait dengan panduan do and done perizinan berusaha OSS RBA. Dokumen ini merinci langkah-langkah krusial dalam sistem perizinan berbasis risiko, yaitu yang sudah dicanangkan oleh BKPM terkait semua perizinan berusaha baik dari perusahaan di pusat maupun sampai tingkat kebun. Jadi di sini saya akan menyampaikan hal yang wajib dilakukan dan hal yang harus dihindari ketika kita melakukan proses perizinan secara legal di perusahaan Regional 1 ini. Yang pertama, ketepatan KBLI atau akun OSS. Jadi masing-masing KBLI di kebun unit sudah ditetapkan KBLI tentang sawit dan karet. Di luar itu kita hanya punya produksi PKS. Kita harus memastikan KBLI itu sesuai dengan usaha. Karena kalau kita beda KBLI yang dimasukkan ke OSS, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi bidang yang kita upload di OSS tidak akan sesuai dengan KBLI yang kita daftarkan pertama. Yang kedua, kelengkapan izin dasar dan sektoral. Kita selain dengan KBLI, kita juga harus melengkapi NIB, NPWP, akta perubahan baik yang masih PTPN 3 dan berubah ke entitas PTPN 4. Berikut juga dengan AMDAL. Jadi sekitar setiap ada perubahan di kegiatan berusaha kita, baik sawit ke karet, karet untuk dijadikan sawit juga, itu harus ada AMDAL yang sudah diperbarui. Yang ketiga terkait tentang pembaruan data dan pengarsipan. Pembaruan data ini harus kita lakukan update berkala setiap triwulan di aplikasi OSS, dan itu akan menjadi pemenuhan komitmen kita terhadap auditor di eksternal maupun internal. Berkaitan dengan itu, kita juga harus menghindari beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan perizinan. Yang pertama ialah mengurus izin setelah beroperasi. Itu kita tidak boleh terlambat. Jadi kita harus mempunyai timeline kapan kita mulai mengurus, kapan kita bisa menjalankan, kapan kita harus memperbarui izin operasi itu. Jadi kalau kita terlambat dalam mengurus izin, kita akan mendapatkan sanksi berjenjang dari teguran, penutupan, hingga nanti pembekuan usaha. Itu yang harus kita hindari dalam kita melakukan perizinan. Yang kedua, memalsukan data dan kapasitas. Untuk pemalsuan data, ini kita juga pernah dapat kasus pemalsuan data terkait tenaga kerja. Jadi harusnya tenaga kerja kita realisasinya 100, kita buat 50, hanya untuk menghindari kewajiban BPJS, kewajiban kesehatan untuk karyawan. Terkait kapasitas juga seperti itu, ada di PKS. Kalau memang kapasitas kita 60 ton, nggak usah diperbarui, dibuat jadi 80 ton atau 100 ton. Karena itu akan mempengaruhi laporan kinerja kita di penanaman modal. Yang ketiga, mengabaikan kewajiban pasca izin. Jadi izin yang sudah kita dapatkan, baik NIB, KBLI, di akun OSS, itu tetap kita harus melaporkan secara berkala. Ketika kita tidak melaporkan kegiatan itu, secara otomatis di sistem OSS akan membuat notifikasi kalau kita belum melaporkan. Itu juga kita bisa mendapatkan sanksi dalam OSS. Jadi mungkin beberapa hal yang harus kita lakukan, wajib dilakukan, dan harus kita hindari ketika kita mengurus perizinan berusaha secara legal di OSS RBA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.